Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suaibatul Aslamia, SAP MM, dosen dari Program Studi Manajemen Universitas Muhammadiyah Gresik. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan mata kuliah yang saya ampu, yakni Manajemen Strategi. Merupakan mata kuliah wajib program studi manajemen dengan jumlah 3 SKS. Dalam pengajaran yang saya lakukan, saya mengacu pada konsep DIA, yakni Delivery, Interaction, and Assessment. Capaian pembelajarannya yaitu JPL Prodi yang pertama KU2, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. KU5, mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat, baik di dalam maupun di luar lembaganya. KU7, mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri. KK1, mampu menyelesaikan masalah rutin dari fungsi manajemen, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian, serta fungsi organisasi, yakni pemasaran, sumber daya manusia, operasional, dan keuangan sesuai dengan kaidah yang berlaku. AK2, mampu merumuskan dan mengimplementasikan rencana strategik ke dalam rencana operasional. KK8, mengaplikasikan fungsi-fungsi manajemen untuk melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, dan pengontrolan dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berorientasi pada kecakapan hidup atau life skill dan dapat menyelesaikan masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi di lingkungan kerja. PP1, menguasai konsep teori dalam ilmu manajemen dan menerapkannya dalam berbagai tipe organisasi, baik bisnis maupun non-bisnis, pada tingkat lokal, nasional, dan global. JPMK-nya, yakni M1, mahasiswa mampu memahami langkah-langkah dalam manajemen strategis sebagai alat yang membantu dalam pengambilan keputusan bagi pimpinan untuk mencapai tujuan-tujuan jangka panjangnya. Metode pembelajaran yang saya lakukan yakni ceramah, diskusi, dan presentasi. Sistem pembelajarannya tatap muka dan tatap maya. Bobot penilaiannya JPK 1 15%, JPK 2 atau UTS ujian tengah semester 25%, JPK 3 15%, JPK 4 atau ujian akhir semester 25%. Keaktifan 10% dan kehadiran 10%. Bagaimana cara penyampaiannya akan saya sampaikan pada micro teaching di sesi berikutnya. Pertemuan yang dibahas adalah pertemuan ke-9. Adapun isi micro teachingnya terdiri dari 3 bagian. Pertama, pra pembelajaran berisi tentang kesesuaiannya dengan RPS, tujuan pembelajaran sesuai dengan topik, dan review materi sebelumnya. Inti pembelajaran terdiri dari penyampaian materi dan diskusi. Penutup terdiri dari refleksi dan asesmen. Mari kita simak micro teaching berikut.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, manajemen strategi ya dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada beliau junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita mempelajari agama Islam dengan baik dan benar. Baik, sebelum kita memulai perkuliahan pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Oke, baik. Materi hari ini baik. Kita lihat ya. Ini sudah ditandatangani oleh Bu Ami selaku koordinator mata kuliah dan Bu Elo. Maka sekarang kita di pertemuan 9. Jadwalnya apa ya? Coba kita cek bersama ya. Nah, kemarin pertemuan 8 kita sudah UTS ya. Maka di pertemuan 9 sekarang kita membahas ke materi pemilihan strategi. Yang mana di sini untuk materi pemilihan strategi termasuk dalam beberapa hal yang bisa diharapkan adalah CPL-nya, yaitu mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan analisis dan pilihan strategi. Perkuliahan pada pertemuan ke-9 sampai 12 ini nanti berfokus pada ini ya, hal-hal yang pertama, menganalisis strategi yang berfokus pada pasar, mengidentifikasi strategi biaya rendah, diferensiasi, strategi berbasis kecepatan, kemudian mendefinisikan pendekatan portofolio, mendefinisikan pendekatan sinergi, teknik fungsional, dan identifikasikan kebijakan. Nah, nanti teknis kita di perkuliahan hari ini adalah presentasi dari Bu Ami, dilanjutkan dengan teman-teman, kita diskusi bersama, dan ada kasus ya nanti yang berusaha kita bahas bersama berkaitan dengan materi yang kita bahas. Oke, langsung saja. Sudah kelihatan PPT-nya? Sudah, Bu. Oke, baik. Sesuai dengan RPS tadi, maka materi kita hari ini adalah pemilihan strategi ya. Dengan di sini disampaikan dulu oleh Bu Ami, CPL-nya adalah bisa teman-teman menganalisis proses dan pilihan strategi, mengidentifikasi posisi perusahaan sesuai dengan tahapan metrik strategi, dan menentukan strategi yang tepat sesuai dengan kondisi matriks perusahaan. Nah, untuk topiknya di sini ada 3. Yang pertama yaitu menganalisis pilihan strategi, metrik pemilihan, dan politik analisis strategi serta pilihannya. Nah, coba sebelum Bu Ami lebih lanjut, biar tidak lupa ya, kita masuk dulu ke review materi yang sebelum UTS kemarin. Terakhir kita bahas apa? Analisis eksternal. Coba ada yang masih ingat? Analisis luar. Gimana? Luar gimana, Mbak Rara? Luar dari perusahaan. Siapa yang di situ? Contohnya model 5 kekuatan. Ibu. Gimana? Yang pertama, pesaing antar perusahaan yang bersaing. Yang kedua, potensi masuknya produk baru. Pesaing baru maksudnya. Yang ketiga, potensi pengembangan produk pengganti. Yang keempat, kekuatan tawar-menawar pemasok. Dan yang terakhir, kekuatan tawar konsumen. Berarti siapa saja, Mbak? Pesaing, pemasok, konsumen, dan juga kekuatan sosial, budaya, lingkungan alam, politik, pemerintahan dan hukum, teknologi, dan kompetitif. Oke, berarti ada berapa, Mbak Rara? 5. Saya flashback ke belakang dulu ya, teman-teman ya. Kemarin Bu Ami sudah membahas terkait dengan hal-hal yang perlu dianalisa adalah kita harus menganalisa terkait dengan internal dan eksternal. Internal berkaitan dengan hal-hal yang ada di dalam
diri perusahaan. Mulai dari bagaimana kondisi karyawannya, bagaimana keuangannya, dan seterusnya. Nah, yang eksternal itu berarti kita fokus untuk melihat bagaimana kondisi di luar perusahaan, utamanya misalnya terkait dengan kondisi lingkungan sosial, ya, budaya, politik, ekonomi. Nah, hal-hal itu yang perlu kita perhatikan. Kenapa? Perusahaan merupakan bagian yang harus tunduk kepada aturan pemerintah, yaitu digarisbawahi. Sehingga ketika kita kemarin waktu di COVID-19 ya, itu kan tidak hanya Indonesia tapi seluruh dunia mengalami shock ya, shock terapi di situ. Tiba-tiba mengguncang seluruh negara di dunia. Yang itu gimana? Gara-gara sebuah virus bisa mengakibatkan kematian kan? Sehingga ada kebijakan dari pemerintah memperlakukan PSBB misalnya ya. Jadi pembatasan untuk teman-teman beraktivitas, bahkan dunia pendidikan perusahaan harus beralih, diminta untuk berada di rumah, kan tidak boleh keluar. Nah, hal-hal inilah yang perlu dikaji oleh perusahaan dalam perusahaan memilih sebuah strategi. Bagaimana langkah saya berikutnya, itu yang perlu diperhatikan. Apakah kita tetap bertahan strategi sekarang, ataukah kita perlu merubah sebuah strategi? Itu digarisbawahi. Bisa dipahami teman-teman? Flashback kemarin? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke. Berikutnya adalah tentang bagaimana kerangka dalam kita menganalisa perumusan sebuah strategi. Tahap pertama ya adalah tahap input, tahap kedua adalah tahap pencocokan, tahap ketiga adalah tahap keputusan. Nah, dalam tahap yang pertama, tahap input itu kita perlu menggunakan matriks strategi. Ada 3 di situ ya. Ada matriks EVE, ada matriks BPS atau competitive profile, kemudian ada matriks internal evaluation atau FIVE. Kemudian dilanjutkan dengan tahap kedua atau pencocokan ya. Itu ada 5 matriks, matriks SWOT, matriks PES, matriks BCG, IE, dan strategi SAR. Nah, terakhir yang ketiga, tahap keputusan itu kita menggunakan matriks perencanaan strategi atau QSPM. Ya, langsung saja ya kita bahas berikut. Nah, tadi ya tahap input. Kenapa disebut tahap input? Karena merangkum informasi input dasar yang diperlukan untuk merumuskan sebuah strategi. Yang kedua, tahap pencocokan. Fokusnya pada apa? Kita fokusnya adalah menghasilkan strategi alternatif yang layak dengan menyelaraskan faktor eksternal dan internal utama. Yang ketiga, tahap keputusan melibatkan teknik tunggal, yakni matriks perencanaan strategi kuantitatif atau QSPM. Bisa dipahami teman-teman? Bisa, Bu. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, berikutnya kita masuk ke matriks SWOT. Apa yang dimaksud dengan matriks SWOT? Ya, alat pencocokan yang membantu manajer dalam mengembangkan 4 jenis strategi. Nah, yang pertama, strategi SO. Apa itu? Strategi menggabungkan antara kekuatan menjadi peluang. Strategi WO, berarti menggabungkan antara kelemahan dengan peluang. Strategi ST berarti menggabungkan antara kekuatan dengan ancaman, serta yang terakhir menggabungkan strategi WT, kelemahan dengan ancaman. Nah, tujuannya apa di sini? Tujuannya adalah untuk menghasilkan strategi alternatif yang layak, bukan untuk memilih atau menentukan strategi mana yang terbaik. Perhatikan ya, titik tekannya adalah pada kata layak ya. Jadi dalam kita memang strategi itu tidak boleh serta-merta, oh menurut feeling saya, tidak boleh. Harus ada 3 tahapan tadi. Nah, misalnya sekarang yang SWOT, itu yang kita bahas. Nah, bentuknya gimana? Kita lihat di situ ya. Contoh matriks SWOT. Nah, itu kita membuat sebuah
kotak-kotak begitu ya, maka kita akumulasikan. Brandnya adalah Electronics Household. Nah, opportunity-nya apa? Peluangnya apa? Oh, populasinya besar ya di Indonesia. Naiknya income perusahaan, naiknya income keluarga misalnya ya, karena misalnya UMR naik ya. Teknologi ramah lingkungan. Nah, untuk brand elektronik ini. Kemudian peluangnya apa? Maksudnya brand elektronik dan seterusnya. Sehingga kita list semua di situ ya, mulai opportunity-nya apa saja, trade-nya apa saja, strength-nya apa saja, dan weakness-nya apa saja. Dan kita gabungkan, oh yang SO mana, yang ST mana, yang WO mana, yang WT mana. Jadi masing-masing saling melengkapi. Ketika S ya atau strength ketemu dengan O, maka kita harus bagaimana? Misalnya poin 1 ya. O, perluasan pasar pada wilayah yang belum terjangkau. Bisa dipahami teman-teman yang metrik SWOT ini? Bisa, Bu. Oke, berarti kalau misalnya memilih yang WT, caranya gimana, Mbak Susi? Kan ada yang pertama perluasan lini produk dengan harga yang murah. Terus ada inovasi produk non free on. Yang ketiga ada integrasi ke belakang. Nah, maksudnya gimana itu? Kok bisa memunculkan itu caranya gimana? Memunculkan WT poinnya itu gimana? Gabungan antara weakness dan trade. Oke, gabungan weakness dan trade. Kemudian di situ ada angkanya ya. Yang W1 berarti weakness nomor 1. Yang T1 berarti trade yang nomor 1 dan seterusnya. Berikutnya ada diagram Boston Consulting Group atau metrik BCG. Nah, dalam metrik BCG ini kita membagi sebuah posisi perusahaan dengan beberapa kuadran. Nah, ini bentuk kuadrannya ya. Misalnya ada di posisi yang bintang 2, maka range angkanya berapa? Dari 1 sampai 5 yang atasnya teman-teman ya. Kemudian bisa dari sampingnya 0 sampai plus 20. Nah, ini berdasarkan dengan metrik sebelumnya tadi ya, yang nilai yang kita dapatkan di IVE dan EVE ketemunya nilai berapa? Nah, itu kita masukkan di sini. Nah, ketemunya 2,5. Nah, 2,5 itu di range berapa? Berarti antara mana? Ya, tinggi ke sedang ya, dan sedang ke tinggi ya, kan 2. Berarti ada di diagram yang bintang ya, yang kedua. Bisa dipahami teman-teman? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, saya lanjutkan lagi ya. Berikutnya setelah matriks BCG, kita menggunakan matriks internal eksternal atau matriks IE. Nah, matriks IE ini juga membagi ke dalam beberapa kuadran ya. Beda kalau yang matriks BCG tadi menjadi 4 kuadran, maka yang matriks IE menjadi 6 kuadran. Perhatikan ya teman-teman ya. Dibagi 6, kemudian dibagi menjadi 3 lagi bentuknya. Ya, sesuai dengan posisi dari segmen perusahaannya. Misalnya tadi, skornya adalah 2,5, maka jadi kotak yang mana? Kuadran 2, Bu. 4. Kenapa Mbak Dian kok kuadran 4? Karena nilai kuadran 4 ya, di antara 2 dan 3. Ya. Maka masuk ke dalam kuadran 4. Itu. Dan kuadran 4 ini dikelompokkan di antara kuadran 1, 2, dan 4. Maka strategi yang diusulkan, yang disarankan adalah yang tumbuh dan membangun sesuai dengan matriksnya. Jadi kita kalau ukurnya adalah pada angka ya, yang muncul di matriks IVE dan matriks EVE. Itu. Kemudian berikutnya ada matriks strategi besar. Nah, ini membagi lagi strategi ke dalam 4 kuadran. Namun di sini kita fokusnya tadi, misalnya yang strategi IE tadi ya, kita ada di tumbuh dan membangun ya. Tumbuh dan membangun, di sini ada beberapa pilihan ya, integrasi itu
mundur, horizontal, penetrasi pasar, pengembangan pasar, dan pengembangan. Maka kalau kita masukkan ke dalam strategi besar, itu masuk kuadrannya mana? Yang mana? Yang satu. Kuadran 2. Baik teman-teman, ada yang mau berpendapat? Silakan. Coba berikan pendapat teman-teman. Matriks mana yang paling mudah, ya, dan yang paling membantu dalam pemilihan strategi? Dari semua matriks tadi ya, kita tadi sudah menjelaskan ya, ada matriks IFE, berarti internal factor evaluation. Yang kedua ada matriks EFE, yaitu external factor evaluation. Kemudian ada lagi untuk yang tahap pencocokan ya, ada SWOT. Tadi SWOT itu apa? Strength, weakness, opportunity, dan threat metric. Kemudian ada matriks BCG. BCG itu apa? Boston Consulting Group. Kemudian tadi ada matriks IE. Apa itu IE? Internal, eksternal. Oke. Kemudian ada matriks yang terakhir tadi ada USPM ya. Itu yang terakhir. Berarti di antara semua matriks tadi, menurut teman-teman mana sih yang paling mudah dan mana yang paling membantu dalam pemilihan sebuah strategi? Kalau menurut pendapat saya itu yang paling strategis itu USPM, Bu. Oke, kenapa Karena kok USPM, Mbak? itu, Bu. Soalnya di dalam QSPM itu sudah mencakup dari tahap 1, tahap 2, dan juga tahap 3. Jadi penggunaannya itu bisa mencakup dari tahapan 1, terus kemudian dicocokkan menggunakan hasil analisis tahap kedua, terus untuk menjadikannya itu sebuah keputusan diteliti lagi, dianalisis lagi secara objektif di tahap ketiga, Bu. Gitu. Oke, terima kasih untuk Mbak Vika. Good job, berikan aplaus juga untuk Mbak Vika, teman-teman. Oke, berikutnya saya lanjutkan ya untuk prakteknya, teman-teman. Agar lebih maksimalkan dari yang kita bahas, coba di sini Bu Ami ada sedikit ya praktek di sini untuk studi kasus. Ya, studi kasusnya adalah kita mereview bersama tentang jurnal ilmiah ya, teman-teman ya. Jadi coba sekarang kita buka sesuai dengan linknya ya. Baik teman-teman, sekarang kita masuk ke studi kasus ya. Dari pendapat teman-teman tadi kita coba ulas ke penerapannya dalam hal studi kasus. Nah, di sini artikel yang Bu Ami ambil adalah salah satu dari tulisannya Bu Ami tentang bagaimana sih perusahaan memilih sebuah strategi. Ya, di sini fokusnya adalah Bu Ami bahas tentang UKM ya, judulnya yaitu formulasi strategi UKM Jilbab ASKI Collection untuk meningkatkan daya saing di masa pandemi COVID-19. Nah, penelitian ini dilakukan oleh Bu Ami pada tahun 2021, di mana masih zamannya COVID ya teman-teman, dan banyak sekali perusahaan yang kemudian tutup gulung tikar sehingga perlu memberikan masukan untuk UMKM ya, bisa tetap bertahan, tetap semangat untuk menghidupi keluarganya. Nah, di sini melalui penelitiannya Bu Ami merumuskan ya sesuai dengan yang kita bahas tadi bahwa langkah pertama yang harus kita pahami bersama adalah untuk membuat sebuah matriks ya, tahap 1 ya. Oke, ini adalah studi kasus yang kita ambil sesuai dengan alamat link tadi ya. Bu Ami jelaskan nanti untuk kalian praktek bersama ya. Perhatikan. Di sini jurnal yang Bu Ami coba jelaskan adalah jurnal tulisannya dari Bu Ami, yaitu berjudul Formulasi Strategi UKM Jilbab ASKI Collection untuk meningkatkan daya saing di masa pandemi COVID-19. Jadi ceritanya, Bu Ami menulis penelitian di sini pada tahun 2021, di mana masih zaman-zamannya COVID ya teman-teman ya. Sehingga banyak sekali perusahaan yang kemudian gulung tikar dan kemudian tidak bisa bangkit kembali karena tidak bisa bertahan dengan kondisi pandemi yang tidak tahu kapan akan berakhir. Sehingga Bu Ami berusaha untuk memberikan sebuah masukan kepada perusahaan tentang harus bagaimana ya dari perusahaannya.
Nah, sesuai dengan bahasan kita pada pertemuan tadi, maka nah ini ya, langsung masuk ke pembahasannya. Sesuai dengan teori tadi bahwa step pertama untuk kita merumuskan strategi adalah step 1 tahap input. Dalam tahap input kita perlu untuk mengkaji sebuah matriks ya terkait dengan bagaimana kondisi dari internalnya dulu, eksternalnya dulu, misalnya sini Bu Ami. Ya, kita menggunakan matriks EVE ya, atau external factor evaluation. Di mana di sini kita mengelompokkan dalam evaluation eksternal ini apa yang menjadi kelebihannya perusahaan. Setelah kita membahas tentang tadi materi, maka kita masuk ke jurnal ya sebagai studi kasus sesuai dengan tadi yang dijelaskan Bu Ami bahwa ini adalah contohnya ya. Contoh dari matriks internal eksternal. Yang pertama kita bahas eksternal dulu, di mana dalam eksternal evaluation-nya atau EFE-nya itu kita mengelompokkan dulu ya antara opportunity dan threat-nya. Apa yang menjadi peluang dan threat. Nah, kita masuk dulu, kita kelompokkan, kemudian kita berikan rating ya. Rating ini caranya gimana? Tadi ya, sesuai di sini buat kasih keterangan. Mengacu kepada respon yang diberikan perusahaan. 4 itu sangat bagus. Ya, sampai ke 1 berarti semakin tidak, tentu di bawah rata-rata. Jadi semakin tinggi semakin bagus ya, semakin mendekati 4 semakin bagus. Sedangkan skornya itu mengacu kepada bobot ya. Yaitu mulai dari 0, dan lebih dari 0,10 sangat penting. Perhatikan kembali ya, untuk skornya harus berjumlah sama dengan 1, sementara total skornya jika nilainya adalah lebih dari 2,5 maka dikatakan kinerjanya bagus, tapi jika di bawah 2,5 maka kinerjanya kurang. Gitu ya teman-teman. Silakan dikerjakan di rumah. Nanti kita bahas minggu depan ya untuk bagaimana teman-teman membahas ya sesuai dengan panduan bahwa cari studi kasus lagi yang mirip dengan materi tadi ya tentang pemilihan strategi, dan kita bahas di depan untuk kita diskusikan bersama. Oke, sebelum Bu Ami tutup, ada yang mau menyimpulkan teman-teman? Apa kesimpulan pada materi hari ini? Menurut saya, itu kita bisa mengetahui matriks mana yang paling mudah digunakan untuk mengetahui strategi dalam perusahaan. Contohnya itu seperti matriks SWOT, terus IFE, FEE, FE, IE sama QSPM, terus BCG gitu Bu. Oke, boleh. Kita berikan aplaus dulu untuk teman-teman semuanya yang luar biasa pada pagi hari ini. Bu Ami tutup ya teman-teman. Kita ketemu lagi minggu depan. Jangan lupa dikerjakan untuk tugasnya ya. Yaitu mereview tadi sesuai dengan yang diberikan Bu Ami di materi, di artikel yang disediakan. Kita bahas satu persatu bagaimana kaitannya dengan materi kita pada pagi hari ini. Oke, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis, teman-teman. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.